Baik, langsung saja saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat di aplikasi Blender itu sendiri. Yang pertama, pada bagian atas terdapat menu header yang terdiri dari dokumen, edit, jendela, bantuan, layout, dan lain-lainnya. Kemudian pada bagian bawah menu header terdapat menu transformasi objek yang terdiri dari modus, objek, dan shooting. Kemudian pada bagian kiri terdapat menu tool panel yang terdiri dari selection box, kursor, modus, rotasi, adegan, orientasi, anode, measure, dan add. Untuk bagian-bagian itu tersendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Di sebelah kiri ini disebut juga dengan tool panel. Yang pertama itu ada select box, yang kedua ada kursor berfungsi untuk memindahkan objek, yang ketiga ada modus. Di sini modus berfungsi untuk memindahkan objek dari atas ke bawah. Berikutnya ada rotasi berfungsi untuk memutar suatu objek. Kita klik ini baru kita mutar. Atau bisa juga menggunakan tekan huruf R maka objeknya akan memutar. Terus ada adegan berfungsi untuk merubah ukuran objek. Selanjutnya ada orientasi berfungsi untuk memutar objek juga. Ini juga bisa. Terus annotate berfungsi untuk menambahkan teks, sedangkan measure berfungsi untuk melihat sudut yang terbentuk pada suatu objek seperti begini, angkanya akan terlihat. Terus di sini ada add, berfungsi untuk menambahkan objek. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu menu yang berada pada bagian bawah menu header. Itu terdapat beberapa menu. Yang pertama yaitu transformasi mode, kemudian pandangan, seleksi, tambahan, dan objek. Yang pertama yaitu transformasi mode, terdiri dari beberapa mode di sini. Yang pertama yaitu mode objek. Mode objek akan tampil ketika kita membuka aplikasi Blender ini. Nah, kemudian pada mode objek ini kita bisa mengedit beberapa bagian. Yang pertama yaitu ketika kita menekan tombol G, kita bisa menggeser objek. Kemudian ketika kita menekan tombol R, maka itu rotasi untuk memutar objek. Kemudian ketika kita menekan tombol S, itu skala, yang berarti skala bisa memperbesar dan memperkecil objek. Nah itu. Kemudian pada mode sunting, di sini berfungsi untuk merubah bentuk objek. Nah di sini yang pertama yaitu ada vertex. Vertex ini yaitu titik sudut. Jadi ketika kita menekan vertex ini, maka akan muncul sudut-sudut pada objek. Kemudian yang kedua yaitu edge, yaitu rusuk pada objek, bisa dilihat. Dan kemudian yaitu face, yaitu sisi bangun 3 dimensi dari objek itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada tambahkan. Nah, ketika kita menekan tombol ini banyak menu-menu yang tampil pada objek ini. Nah, untuk mesh sendiri itu
kita bisa mengubah bentuk objek melalui menu ini, mesh. Nah, kita bisa mengubah bentuk misalnya menjadi ini ya. Jadi kita bisa menambahkan atau mengubah bentuk objek melalui objek tambahkan ini dan memilih menu mesh. Nah, kemudian untuk melihat objek dari sisi atas, bawah, atau depan dan belakang, kita bisa menekan tombol tanda kutip pada samping tombol nomor 1, itu ada tanda kutip, kita bisa menekan itu. Nah, ketika kita menekan tombol kutip itu, bisa kita lihat ada kita bisa melihat objek dari sudut atas, belakang, kanan, depan, kiri, dan sebagainya. Contohnya kita melihatnya dari belakang misalnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Baik, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.